Cuy, persiapan kita buat anniversary 16 GRN7 teh Tanggal 25-nya. 25. Tanggal 25 udah ready semua. Udah aman. Itu kru teh pada kamaran. ngobrol di sini. Kadaria. Itu buat tanggal 25 trofi ready ya? Trofi ready, semua udah ready. Semua ready. Terus, trofi. Bonusnya ge hebat sebenarnya, 1 juta aja. Bonus untuk yang juara 1 itu 1 juta. 1 juta. Spesialnya. Spesial 16 guys. Trofi juga spesial di kacaan. Trofi spesial pakai kaca. Kayak gini guys, tapi seri buat juara 1 aja khusus. Dan tebok pertama saya main konin yang ukir ya, dulu pertama kali punya ukir yang biru. Legend banyak. Yang legend itu nanti bakal dikreditkan di sana. Bakal di door prize-kan di sana. Berarti door prize-nya di kelas kita dong ya? Oh enggak. Nah, di door prize-kannya akan di kelas anniversary Komando Jakarta. Untuk apanya itu, Pak? Untuk tebok. Kalau pion dijual terpisah. pokoknya mah kita bikin oke lah ya. Cuma kan kita juga nggak mungkin karena kita kru nggak terlalu banyak ya Om John ya. Maka nanti untuk sogonnya di Pasuruan, tapi sudah terwakili sama duta ya inilah, sama duta gantangan 16 RN7 yang di sana. Berarti kita mah full team go to Jakarta ke sana karena kebetulan juga apa sih namanya, brosur kalau nggak salah duluan keluar Jakarta ya. Kita sudah tanggung menjanjikan untuk ke sana. Tapi next gampang lah, kita bisa OTW lagi. Dan di anniversary, justru yang legendnya itu di anniversary PSI Pusat di Sogon. Karena itu nyatu sama Kopdarnas kalau nggak salah, Sogon Nasional. Apa ya, anniversary pusat ya? Pusat PSI Pusat. Anniversary PSI Pusat. Jadi trofi ini teh kita dulu kan pertama keluar di Semarang. Iya. Trofi pertamanya di Semarang di anniversary Agustus lalu di PSI Semarang, PIT PSI Pusat. Jadi setahunnya itu pas di Pasuruan. Nah, konin juga kan 16G-nya ada di Komando. Saya masih ingat waktu kita ngerintis 16G itu kan ngajuin nawarin, sekarang malah antrinya. Malah trofi juga kan nggak hanya ini kan, sampai ada yang logam. Ada sampai yang buat lakber. Tiket murah sama yang resin ya. Iya, ya itu pun kenapa ya? Uniknya 16G RN7 itu segala sesuatunya itu kita bicarakan kan dengan teman-teman pegantang. Karena kan niatnya kita dari RN7 itu berpartisipasi di 16G itu kan untuk meramaikan, untuk mengurai beberapa permasalahan atau untuk apa sih namanya, apresiasi terhadap teman-teman pegantang. Dari sekian banyak permasalahan, kalau gantangan banyak kan dulu gitu ceritanya kan, apalagi di konin lah, burung bunyi semua, gantangan banyak, wah rame. Nah, salah satunya dari RN7 itu ada solusi 16G di 16G ini ya, dan dimulai juga sama sih sebenarnya. 16G ini dimulai sama kan favorit. Ya? Kelas favorit juga ya. Cuma nggak ada 16G meskipun hadiahnya kecil. Betul. Tapi secara pemain mereka seneng, ibaratnya burungnya terpantau oleh juri dan sebagainya. Itu betul. Dan apa sih namanya, perkembangan kedewasaan teman-teman hobi di gantangan kan makin kesini makin enak lah, nyaman. Dan 16G kita itu lahirnya itu pas memang lagi musim G. Di mana trennya ya gitu. Trennya kan di mana Pak Prio dan teman-teman gantangan lain udah memulai di 24G. Dulu kan di BNR 36, ada 36G, turun terus. Bahkan di Pleci, di Konin sempat dicoba sekali 12G. Kelas tantangan. Kelas tantangan. Bagus lah. Nah, 16G kita dulu lahir seperti itu sampai sekarang. Nah, saya selalu mendapatkan masukan sana sini. Ini juga mengenai ini Om John, stage 16G di RN7 ini. Untuk tiket sekian ini banyak dikoreksi juga. Karena kita ada 3 trofinya, dari mulai ada 3 jenis trofi, 2 dimensi sama ini.
Cuma itu banyak pegantang, saya bisa bilang hampir menembus 70% lah. Mengatakan untuk dibikin tunggal aja. Biar gengsinya mungkin mereka lebih. Kalau gengsi pasti, benar kata Om John, gengsi pasti. Ya mungkin di yang ini mungkin ya. Karena ini tiketnya juga lebih mahal. Iya, minimal ini 150. Minimal 150. Masalahnya ini masih terjadi di antara ya awal sindir-sindiran lah gitu. Kan kamu mah kan menang yang di 2 dimensi. Kalau burung aku mah kan yang 4 dimensi. Nah ini banyak koreksi. Ya kan saya juga nggak mau. Niatnya dari RN7 ini kan untuk meramaikan, untuk membuat hobi ini tambah asik. Lalu seakan ajang ini ada nih untuk benar-benar orang ngelihat burung ini tuh bener nggak kayak gimana, itu bener-bener real kelihatan. Di media juga di blow up. Nonton juga deket, itu selalu rame. Kalau pas kelas 16G RN7, maka tensinya juga otomatis akan ikut naik. Nantilah kita masukkan teman-teman semua, kita revisi, terutama yaitu minta bikin tebok, nanti teboknya jadi. Karena lihat dari postingan kayak komennya udah mulai bagus nih. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Inden tuh. Ya ini masalahnya produksinya yang belum jadi. Pokoknya mah terbaik lah. Lihat dari cetakan apa tuh master itu moldingnya ya. Moldingnya logam buat cetakannya aja. Itu kan kita ngeliatin kan belum tuh kan harus ada buktinya baru sampai mana. Ya maksudnya kita bikin bukan dekal biasa stiker tempel. Bukan. Memang 3 dimensi juga lah. 3 dimensi, bahannya mungkin lebih ke apa namanya rubber ya, ke karet gitu, ada kayak gitu. Dan juara satunya juga kan kita build lagi nanti tropinya. Yang barunya. Yang Spartan. Jadi setelah anniversary ini, namanya bukan anniversary lah. Setelah 1 tahun RN7 16G ini, nanti kita keluarin tropi yang terbaru khusus untuk juara satunya. Oh, 2-3-nya masih sama? 2-3-nya masih yang ini. Warna supaya sama kan ya? Supaya kan tetap ada semangat untuk ngejar. Jadi yang ngejarnya buat juara satunya karena buat yang juara satunya. Jadi pakai helm Spartan. Kenapa saya ngambil Spartan? Ngambil energinya para Sparta dulu kan, bagian dari, kalau nggak salah bagian dari Yunani. Kan di sana tuh macam-macam ya, ada Spartan, ada apa. Kalau Spartan kan logonya yang kayak gitulah. Nah, sempat kepikiran juga tadinya helmnya itu mau pakai helm proyek. Cuma pikir-pikir agak nggak masuk ya Mi ya di kepala burungnya, jadi diganti sama Spartan. Jadi pokoknya nanti di menjelang setelah anniversary pertama itu pokoknya banyak yang spesial hanya di 16 GRN7 ini. Banyak yang spesial. Ya mudah-mudahan kita masih tetap bisa berpartisipasi lah. Ya khususnya gimana ya, karena saya basicnya mulainya dari pegantang kan Om John ya. Saya dari awal mula saya dulu, Om John ini yang banyak tahu saya dari nol tuh, ini beliau ini nih. Saya memang kalau udah gantang itu holik banget lah. Beliau dulu sering nganter-nganter gantang sampai Semarang kemana ya. Jogja. Ini sengaja nganterin nih teman saya ini. Itu gila menggantang, maka yang ada di bayangan sayanya itu apa ya namanya itu, selalu mencari ajang gitu, ingin si prestis tuh naik terus gitu. Ya maka 16G RN7 itu mungkin lebih kesana mengejarnya. Bagaimanapun kita hidup di namanya gantangan, namanya lomba itu kan kompetisi. Kompetisinya harus kita jaga. Kalau yang namanya silaturahminya di antara penghobi itu kan tetap harus diadain. Justru dengan 16G ini banyak kita bisa berkomunikasi dengan penyelenggara, berkomunikasi dengan sesama pemain, saling memotivasi juga. Dan tidak hanya 16G aja, saya juga coba untuk membawa teman-teman ini ke ajang-ajang yang lebih bergengsi dan spektakuler lah. Ya sebetulnya sih kalau dari sisi biaya sih ya saya lihat 16G ini kan sebenarnya cukup menguras budget promosinya, karena kan dilihat dari tropinya kita kan harus buat tropi 3 macam ya, dari resin, terus 2 dimensi dan 3 dimensi, belum lagi hadiah plus, ada kerodong, ada macam-macam lah. Itu
Goalsnya apa sih? Kita kecapai nggak sih sebetulnya dengan perjalanan 1 tahun ini? Justru itu, jadi gara-gara 16G ini RN7 tuh nggak maju-maju secara finansial gitu. Habis lagi buat promonya. Iya, kalau nektar lain kan udah bisa malang melintang, RN7 itu ya ownernya baju aja begini gitu kan. Karena terus terang sih ya bukan rahasia umum lagi ketika kita sponsorin satu acara juga kan kadang-kadang kelasnya juga kan di lelangnya ini berani bayar berapa di tiket utama. Iya, kan? ya memang saat itu juga saya selalu bilang ya udah kita belajar beli kelas aja. Karena bagaimanapun teman-teman yang bikin event ini dan lain sebagainya itu butuh kan support lah ya. butuh support dan lain-lainnya. Ini dikhususkan untuk event komunitas. Kurang lebih begitu. Mungkin di sini Amih lah lebih tepatnya lebih banyak berdiskusi dengan teman-teman PSI waktu itu kan. Jadi dengan Mas Bambangnya, dengan teman-teman yang lain kayak begitu. Dan ya itu tadi karena saya basicnya pegantang Om John, jadi saya merasakan pegantang itu seperti apa gitu. Maka ya ketika RN7 sama Tuhan itu diberikan kelebihan rezeki dan lain sebagainya, itu kita mulai apa salahnya berbagi gitu kan. Yang namanya berbagi dengan teman-teman yang sedang kompetisi ini, kalau bukan di kompetisi di mana lagi begitu. Sesuai dengan logo kita lah, dari komunitas untuk komunitas. Dari komunitas untuk komunitas itu. Ya kalau dibilang mahal mah ya untuk kayak gini moldingnya aja kan bukan molding sederhana. Dulu kita bikin molding 2 bulan revisinya berapa kali ya? Untuk yang tipe yang ini karena memang saya pengen betul-betul bisa sesuai gitu. Sekarang juga sama, tembok juga dengan segala revisi dan lain-lain. Ya mengejar itulah Om. Tapi memang secara fakta di lapangan juga memang dengan 16 GRN7 ini banyak yang antusias ya. Maksudnya untuk mengikuti gelaran kita ini kadang-kadang kan mereka juga perjalanan jauh dan sebagainya. Betul. Kan ya. Iya, goalsnya tercapai. Tercapai lah ya. Jadi anak-anak bisa berkompetisi, anak-anak bisa mendapatkan apa semangat nyetak burungnya, semangat nyeting burungnya, semangat belanja burungnya. Karena saya sebagai kicomania pada umumnya lah teman-teman semua ya, saya ingin kita semua ini bisa hidup gitu. Jadi kan kita terbagi dua gitu. Ada yang memang dia hidup dari hobi ini dalam artian mendapatkan keuntungan atau profit. Ada yang memang mendapatkan kesenangan. Ya. Hobi ini. Nah, 16G ini memberikan tantangan itu gitu. Nah, kalau ditanya saya mendapatkan profit atau tidak, jelas spend ya. Bahkan dari biaya promosi kita tuh jebol ke sini semua dan memang tidak berefek kepada penjualan secara signifikan, enggak juga gitu. Maka kemarin kan saya selalu kalau di live atau saya bikin konten tuh selalu bilang mudah-mudahan bisa diikuti oleh teman-teman dari produk lain. Dan itu alhamdulillah sekarang udah banyak yang terlibat gitu. Karena ya kita berpartisipasi lah. Ya. Dan dibilang promosi mah semua juga mengakui yang ada jebol gitu kan. Dengan biaya ini ya. Ya betul. Nah berarti 16G ini kan karena dia konsep gantangannya sedikit, otomatis kan harga tiket juga semakin naik nih. Ada yang dari 100, 200, malah kemarin di Jakarta ada sampai 1 juta ya. Jakarta 1 juta. Makanya mungkin ini balik lagi ke si pegantang juga dia udah mulai terbiasa dengan tiket-tiket mahal. Nah makanya begitu kita kemarin coba sounding ke Pak Priyo tuh tantangan pilihannya, karena kan Picking sendiri dia punya sistem minimum tiket. Betul. Makanya responnya juga cukup bagus tuh. Bagus, itu bagus banget dari teman-teman. Ini bukan masalah konin atau sogo naik kelas atau apa. Memang sudah berani. Gini aja guys teorinya. Mau itu teori atau cara berpikirnya lah kita ya. Kita kan pengen burung ini mahal gitu. Nah ketika kita ingin burung ini mahal, pembeli atau spender itu kan akan bertanya, saya gantangnya di ajang apa gitu. Kalau saya beri burung mahal, saya gantangnya di ajang anniversary komunitas, di ajang kopdar-kopdar saja, yang dimana pegantangnya bertemu semuanya di situ, itu memang agak sulit. Walaupun terjadi di Konin sempat mengalami masa itu, sekarang di Sogon mengalami juga. Tapi kalau kita ada ajang-ajang yang lain, semisal lah di lapang-lapang yang kekinian ini, salah satunya Viking Arena dan yang lain sebagainya, ada semacam event-event rutin lah untuk Sogon dan Konin.
Maka memang nantinya dari harga tiket kelasnya berbeda. Ya. Ini si burung-burung mahal ini tuh udah tahu akan turunnya di mana gitu. Jadi nggak mungkin ngejar-ngejar tiket 50.000 Karena kan dan kemarin kan harga Sogon juga kan ikut terdongkrak juga kan, malah ya. sebelum acara picking dimulai pun kan ada yang dari Bandung sold out juga kan di angka 45 ya, 40. Ya, Panther. Ya berarti kan nggak mungkin sekelas burung harga 40-an main di latbaran tiket. Itu Dia harus mencari tempat-tempat yang memang sesuai dengan harga burungnya lah ya. betul. Sementara ajangnya belum ada, ya mungkin tidak masalah. Tapi kan nanti dari hasil komunikasi kita ajang-ajangnya itu ada kan, nanti juga akan apa ya? Akan terurai dengan sendirinya lah. Nah, ini permasalahannya ketika ajangnya nggak ada, semua yang gantang disatuin di situ, ya pastilah tetap akan ada yang bilang, waduh burung mahal masih kesini. Yang punya burung mahal juga bilang, ya terus saya kudu ngekok, aku harus kemana? Gantang ke mana? Gantang ke mana? Ya jadi kalau ajangnya dipisah kan tentunya lebih oke juga. Dan di zaman sekarang mumpuni untuk melakukan itu. Supportnya banyak. Karena saya juga kan sering di media burung ocehan, terutama di Murai Batu. Ya memang si apa ya, gaung Sogon ini memang ke mereka juga udah mulai Masuk ya? masuk. Makanya kan banyak nanya nih ke bagian manajemen picking juga. Kapan sudah dibuka kelasnya? Maksudnya dia juga mau pesan juga karena Ya. dia punya Sogon buat masteran ya, boleh dibilang istimewa lah. Jadi sambil ke picking bawa Sogon dan sebagainya. Jadi Betul. makanya sejauh ini perkembangan gimana nih tiket di picking? Tiket di picking tinggal nunggu brosur. Anak-anak udah oke, mudah-mudahan 4 kelas yang diajukan fix ya, 2 tiket 1 juta dan 2 tiket 500. Nanti tinggal go. Kalau misalkan udah bisa go ya keren lah ya. Ya memang sesuai dengan harapan kita lah bahwa Sogon ini tidak hanya besar di komunitas, mungkin nanti akan bersanding juga dengan pemain-pemain Murai yang memang dia bawa Sogon di ajangnya di tempat gantangan kekinian. Betul, karena lawan-lawannya nanti akan beda. betul. Nanti. Karena kenapa Om John? Sogon punya karakter yang bisa untuk seperti itu. Nanti kita bahasnya di video selanjutnya, begitu guys.